selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor lagi yang berjudul Danur I Can See Ghosts. Nah, tanpa bertele-tele, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan yang sedang sarapan bersama ibunya. Tak lama kemudian, ibunya pun pamit. Jangan lupa makan dan jangan telat sholat. Diceritakan bahwa anak ini bernama Risa. Risa yang selalu kesepian dikarenakan ayahnya bekerja di kota dan pulang 6 bulan sekali. Dan ibunya pun sibuk, ditambah lagi harus bolak-balik ke rumah sakit menjenguk ibunya, yaitu nenek Risa sendiri. Pada malam harinya, terlihat Risa sedang menyalakan lilin karena kebetulan hari itu dia ulang tahun. Tapi sebelum dia meniupnya, Risa pun meminta permohonan bahwa dia ingin memiliki teman supaya tidak kesepian lagi. Setelah lilin ditiup, tiba-tiba Aku boleh ikut main? tak lama, mamahnya pun datang dengan membawa sebuah kado. Tapi saat mamahnya melihat banyak coretan di bawah, dia pun merasa kesal dan menemui anaknya ke kamarnya. Risa, kamu udah tidur? Ternyata dia belum tidur, guys. Coret-coret lantai ya? Keesokan harinya, terlihat Risa sedang bermain bersama teman-temannya yang bernama Peter, Hans, William, Hendrik, dan Jensen. Lalu teman-temannya pun menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Boneka Abdi. Tanpa disadari, Mang Ujang yang merupakan tukang kebun di rumahnya sedang memerhatikannya dan merasakan kejanggalan terhadap Risa yang seperti sedang bermain dengan orang lain. Di lain tempat, Risa membawa teman-temannya ke sebuah pohon besar yang tak jauh dari rumahnya. Tapi anehnya, teman-teman seperti ketakutan dan mengajak Risa pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, terlihat Risa sedang menyanyikan lagu Boneka Abdi. Boneka Abdi. Ibunya yang mendengar pun menanyakan, belajar dari mana lagu itu? Teman. Setelah keluar dari kamar anaknya, tiba-tiba Mang Ujang menghampirinya dan memberitahu bahwa Risa sering ketawa sendiri dan menyarankan untuk memanggil Abah Asep. Takut kerasukan. Tapi mamahnya yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu ingin coba memanggil psikolog saja. Keesokan paginya, psikolog itu pun datang. Lalu tiba-tiba Risa mengatakan bahwa dia sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah kejadian itu, psikolog pun merasa takut dan meminta maaf bahwa dia tidak bisa membantunya. Dan pada malam itu, akhirnya mamahnya dan Mang Ujang pun memanggil Abah Asep. Dan ketika mamahnya memasuki kamar Risa, betapa terkejutnya melihat Risa seperti ingin bunuh diri. Jangan lah, Risa, ayo, sini, masuk. Abah Asep pun menunjukkan wajah asli teman-teman Risa. Coba, buka. Lalu Risa pun pingsan dan Abah Asep langsung menutup kembali mata batin Risa. Setelah kejadian itu, Risa dan ibunya pun pindah karena itu merupakan rumah milik neneknya. Waktu berlalu, kini Risa sudah dewasa dan punya adik. Hari itu, mamahnya mengantarkan anak-anaknya kembali ke rumah itu untuk menjaga neneknya, sembari menunggu ada suster baru untuk merawat neneknya. Di sana pun Risa ditemani Andri sepupunya. Tak lama, mamahnya pun pergi kembali. Dadah sayang. Dadah mama. Lalu, adiknya yaitu Riri terlihat sedang bermain di bawah pohon besar dekat dengan rumah. Dan di sana dia menemukan sebuah sisir. Riri pun mengambilnya dan menyisirkan ke bonekanya.
Pada malam harinya ketika hujan terdengar ada yang mengetuk pintu, tapi setelah Risa membukanya tidak ada siapa-siapa. Dan ketika Risa kembali, tahu-tahu sudah ada seorang perempuan bernama Asih, dan Risa pun mengira bahwa itu suster barunya. Keesokan paginya, Risa membawa Asih ke kamar neneknya untuk mengantarkan sarapan. Di sana, sang nenek ketika melihat Asih seperti ketakutan, tapi Risa tidak menyadarinya. Siangnya, Risa mendengar seseorang bernyanyi boneka Abdi. Yang ternyata itu adalah suara Asih. Lalu Riri pun meminta Asih untuk menyanyikan lagu itu lagi. Ketika Risa akan berbalik, tiba-tiba Andri datang untuk menemaninya karena kuliahnya libur. Lalu, waktu sedang gabut, Risa searching di Google tentang ciri-ciri orang yang bisa melihat hantu, dan tanpa sengaja hal itu diketahui oleh Andri. Lalu, Andri pun mengatakan bahwa jika ingin melihat hantu, yaitu tinggal jongkok, dan dari posisi terbalik tinggal bisa melihatnya di antara celah kaki, tapi Risa tidak menghiraukannya, dan dia hanya tersenyum. Lalu, Andri pun mengatakan kepada Risa untuk selalu menemani Riri karena kasihan sendirian. Risa pun menjawab bahwa ada susternya yaitu Asih, tapi anehnya Andri mengatakan Mbak Asih siapa, lalu pergi. Risa yang mendengar perkataan Andri langsung keheranan dan langsung ke arah jendela untuk melihat Riri, dan di sana ternyata ada Asih yang kemudian melihat ke arah Risa. Scene beralih ke Andri yang sudah keluar membeli bakso, dan ketika itu baksonya tak sengaja jatuh. Andri yang ketakutan pun lalu memakannya di luar, tapi tiba-tiba Andri pun langsung lari ke atas yang berada di kamar neneknya, tapi tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian neneknya jatuh dari kasur dan seperti ketakutan. Lalu Andri disusul oleh Risa pun menenangkannya. Setelah neneknya tenang, tiba-tiba mendengar teriakan Riri, Andri dan Risa pun segera mencari keberadaan Riri ke semua ruangan. Ketika di dalam kamar, Risa melihat ke arah cermin dan di sana terlihat ada Riri di kasur, dipangku oleh Asih. Tapi saat Risa melihat ke arah kasur, anehnya tidak ada. Dan tiba-tiba lalu Risa pun melempar kaca tersebut. Akhirnya Asih pun hilang. Di sisi lain, Andri yang sedang berada di ruang tamu pun ikut diganggu oleh Asih. Tak lama, Risa pun datang dari atas dan menemukan Andri dalam keadaan pingsan. Risa yang merasa frustasi harus bagaimana, akhirnya dia pun menelpon mamahnya untuk memberitahu bahwa Riri menghilang. Dan mamahnya pun berkata bahwa dia akan segera ke sana. Di tengah tangisan, Risa seperti teringat sesuatu yang ternyata, Risa ternyata ingat akan teman-temannya masa kecilnya dulu, yaitu Peter and the Gang. Dan untuk melihatnya kembali, Risa akan menyanyikan lagu berjudul Boneka Abdi, yaitu lagu kesukaan mereka sewaktu Risa kecil dulu. Boneka Abdi. Mereka pun saling melepas kerinduannya masing-masing. Setelah itu, teman-teman Risa, yaitu Peter and the Gang, menyuruh Risa untuk segera mencari Riri. Karena Asih itu jahat, dia menginginkan adiknya Riri. Dan mereka juga mengatakan bahwa Riri tidak berada di sini, melainkan ada di alam mereka. Akhirnya, Risa pun dibawa ke alam mereka, sehingga Risa pun bisa melihat wujud asli mereka. Dan mereka pun langsung menuntun Risa untuk menunjukkan keberadaan Riri. Sedangkan di dunia nyata, mamahnya pun akhirnya datang dengan membawa Abah Asep.
Di sisi lain, Risa yang terus mencari keberadaan Riri akhirnya sampai ke sebuah ruangan, yaitu kamar mandi yang ditunjuk oleh temannya. Dan ketika masuk, betapa terkejutnya Risa melihat Riri sedang tidak sadarkan diri dan berendam sambil didekap oleh Asih. Riri pun dibawa tenggelam sampai hilang oleh Asih. Di dunia nyata, mamahnya dan Abah Asep menemukan sebuah sisir di atas kasur. Dan dari sisir itu pula Abah Asep tahu masa lalu Asih. Bahwa dulu Asih pernah membunuh anaknya dengan cara menenggelamkannya karena orang-orang mengatainya anak haram. Setelah itu, dia pun bunuh diri di bawah pohon besar dengan menggunakan sisir itu. Setelah tahu, Abah Asep pun menyuruh mamahnya untuk segera pergi ke pohon besar untuk mengembalikan sisir itu dan menancapkannya di bawah pohon. Risa yang sedang menangis frustasi, tiba-tiba muncul Riri dari dalam air karena mamahnya mulai menancapkan sisirnya. Akhirnya, terjadilah tarik-menarik antara Risa dan Asih memperebutkan Riri. Dan tak lama kemudian muncullah teman-temannya untuk membantu Risa menarik Riri. Tak lama kemudian, Risa sudah berada di dunia nyata karena tiba-tiba ibunya menghampiri dan langsung memeluk mereka. Nah, itu dia guys alur cerita dari film Danur I Can See Ghost. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.